Untuk bahan-bahannya di sini ada wortel, kol, daun bawang, dan daun seledri. Kemudian kita iris-iris memanjang seperti ini menggunakan parutan wortel. Ini dia wortelnya sudah diparut, kemudian kita simpan ke dalam wadah yang telah disiapkan. Lanjut kita iris-iris tipil. Untuk kolnya ini saya pakai ini 3-4 lembar kol ya. Ini hasilnya setelah diiris-iris memanjang. Kemudian kita simpan lagi ke dalam wadah yang telah disiapkan. Lanjut kita iris-iris daun bawangnya ini sebanyak 3 batang. Setelah iris-iris, lanjut untuk potong daun seledri. Ini juga saya pakai 3 batang daun seledri, sama kita iris-iris kecil juga seperti ini. Simpan ke dalam wadah juga yang telah disiapkan seperti ini. Untuk bumbunya di sini ada bawang putih dan bawang merah. Ini bawang putih dan bawang merah yang telah dihaluskan sebanyak 2 siung masing-masing. Kita masukkan ke dalam. Ada micin setengah sendok teh, ladaku setengah sendok teh, penyedap rasa setengah sendok teh, garam 1 sendok teh, dan kunyit itu sebanyak setengah sendok teh. Kemudian kita aduk merata sampai betul-betul tercampur ini bumbunya ke dalam sayuran yang telah diiris-iris. Tercampur, kita masukkan tepung terigu ini sebanyak 10 sendok makan ya. Kemudian kita aduk merata sampai semuanya betul-betul tercampur. Setelah itu kita masukkan tepung maizena 1 sendok makan. Kemudian kita lanjut kita campur hingga semuanya tercampur secara merata. Kemudian kita masukkan air sedikit demi sedikit. Untuk airnya ini sebanyak 200 ml. Tapi nanti disesuaikan saja dengan tekstur adonannya. Kalau saya ini pakai 200 ml ini sudah cukup. Jadi tergantung dari kekeringan dari tepung terigunya. Jadi kita aduk merata seperti ini. Kalau kurang kita tambahkan lagi air. Jadi airnya ini saya pakai 200 ml ya. 200 ml ini airnya sudah cukup dengan kentalannya. Kita aduk terus hingga semuanya tercampur secara merata. Jadi teksturnya semacam begini, ini sudah cukup, sudah bagus. Kemudian kita siapkan minyak. Ini hasilnya begini. Ini kita panaskan minyak, kemudian kita rendam ini untuk centongannya. Jadi ini saya pakai centongan seadanya saja ya yang ada di rumah. Kita panaskan terlebih dahulu agar tidak melengket saat dicetak seperti ini. Kemudian saya pakai 1 sendok makan dan kita masukkan di cetakannya seperti ini. Jangan lupa kita tekan seperti ini biar mangkoknya ini kelihatan. Setelah begini kita masukkan ke dalam minyak panas. Kalau dirasa-rasa sudah bisa terbuka, kita gunakan sendok seperti ini biar prosesnya ini terbuka dengan sempurna. Ini lanjut lagi kita lakukan hal yang sama seperti tadi.
kita masukkan 1 sendok makan adonannya, kemudian kita lakukan hal yang sama seperti tadi, kita tekan-tekan seperti ini, kita bentuk seperti mangkok dan kita masukkan lagi ke dalam minyak. Kita lakukan hal yang sama sampai adonannya habis. Kita buka seperti ini menggunakan sendok biar cepat terbuka. Kalau cetakan yang asli untuk bakwan ini tidak seperti ini, jadi saya pakai cetakan seadanya yang ada di rumah. Kalau untuk cetakan bakwan ini dia terlepas secara sendirinya. Kita lakukan lagi hal yang sama seperti ini, kita tekan-tekan, kita bentuk seperti mangkok dan kita masukkan lagi ke dalam minyak panas. Jadi untuk menggoreng seperti ini tidak masak sekalian semua, jadi masaknya ini satu-satu, jadi kelihatan kalau warnanya sudah ada keemasan seperti ini. Kita balik, jadi balik dia ini satu kali, cukup satu kali saja, kemudian diangkat dan tiriskan. Jadi ini masaknya tidak serentak, jadi masaknya ini 1 atau 2. Ini dia hasilnya untuk bakwan mangkoknya. Ini dari warnanya sangat menarik, sangat cantik. Ini sangat garing, apalagi dimakan saat masih hangat-hangat. Ini sangat enak, apalagi ditemani dengan lombok atau sambal. Ini menjadi cemilan favorit di rumah. Ini bisa juga jadi ide jualan, bisa juga dimakan saat acara kumpul bersama keluarga. Ini sangat cocok. Kita coba tes kriuknya seperti apa. Ini kita masukkan sambal ke dalam seperti ini. Masya Allah, rasanya sangat enak. Kriuknya dapat, ada rasa manis dari sambalnya, karena sambalnya ini ada manisnya sedikit, kemudian ditambah lagi bakwannya yang gurih. Ini pokoknya sangat cocok apalagi dimakan masih hangat-hangat. Terima kasih yang sudah nonton videonya. Yang pertama kita siapkan bayamnya. Ini bayam kita sudah cuci bersih. Untuk pencelupannya saya siapkan 3 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan sajiku, setengah sendok teh penyedap rasa, dan setengah sendok teh lada bubuk. Kemudian kita aduk merata sampai semuanya betul-betul tercampur. Kita masukkan juga irisan daun bawang sebanyak 1 batang. Lalu kita aduk lagi secara merata. Lanjut kita tuang air secukupnya sedikit demi sedikit, lalu kita aduk merata. Jadi ini airnya kita tuang sedikit demi sedikit saja sampai betul-betul ini adonannya tercampur atau teksturnya tidak cair dan juga tidak encer. Jadi tekstur adonan seperti ini tidak kental dan juga tidak cair. Kemudian kita masukkan bayamnya ke dalam adonannya satu persatu, kemudian kita tenggelamkan seperti ini. Kita masukkan bayamnya secukupnya saja. Setelah kita masukkan seperti ini, jangan lupa kita panaskan terlebih dahulu kompornya. Kemudian kita goreng satu persatu. Jadi kita gunakan ini api sedang saja agar bayamnya ini tidak cepat hangus. Jadi
masaknya ini itu sempurna karena kita menggunakan api kecil. Kalau bayamnya sudah agak kecoklatan keemasan, kita balik seperti ini. Kalau warnanya sudah agak keemasan seperti ini, berarti ini sudah siap untuk diangkat, lalu kita tiriskan. Kita lakukan hal yang sama sampai adonannya itu habis. Jadi disesuaikan saja sama adonannya dengan bayamnya. Jadi ini kita buat secukupnya saja. Setelah ditiriskan, kita tuang ke dalam piring yang telah disiapkan. Kita coba seberapa kriuknya ini keripik bayam. Bismillah. Rasanya sangat enak, garingnya dapat, rasa dari bayamnya masih terasa. Ini wajib dicoba, ini cocok untuk cemilan, bisa juga jadi teman ngemil, dimakan sama nasi juga cocok. Terima kasih yang sudah nonton videonya sampai habis.